Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91. Dan untuk sahabat yang punya cerita menarik, pengalaman misteri yang ingin dibagikan, boleh sahabat tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini masih mengambil satu kisah kiriman dari sahabat misteri yang membagikan sebuah pengalaman yang menarik sekali. Kisah ini datang dari wilayah Jawa Barat, dibagikan narasumber sahabat misteri yang ada di sana yang bernama Teh Lilis. Beliau menceritakan kisah yang sudah cukup lama terjadi di salah satu wilayah yang ada di Jawa Barat. Beliau menceritakan, ibuku kaya raya dari hasil pesugihan dan taubat meninggal karena santet. Inilah kisah misteri pesugihan dan santet. Penasaran seperti apa kisah yang dibagikan oleh Teh Lilis? Semuanya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Jawa Barat dikenal dengan sebutan tanah yang subur sekali. Apapun yang ditanam di sana akan tumbuh dengan baik, terutama di bidang pertanian sayur-sayuran. Banyak di sana terdapat ladang pertanian dari masyarakat ya. Bahkan dari PT-PT pun banyak mengelola tanah-tanah yang ada di sekitaran Jawa Barat menjadi perkebunan teh, perkebunan sayur-sayuran seperti kol, wortel, tomat, dan lain sebagainya, menjadikan wilayah Jawa Barat termasuk salah satu pemasok sayur-sayuran terbesar untuk di Indonesia. Nah, kejadian ini sahabat-sahabat diceritakan terjadi di salah satu daerah yang tanahnya sangat subur sekali, penghasil sayur-sayuran terbesar di wilayah Jawa Barat. Namun tempatnya tak dapat saya sebutkan di mana titiknya, karena ini permintaan khusus dari narasumber yang membagikan kisah ini kepada saya yang bernama Teh Lilis. Sebuah nama asli tanpa saya samar-samarkan. Teh Lilis menceritakan kejadian yang turun-temurun diceritakan oleh keluarganya. Kisah ini didapat Teh Lilis dari ibundanya, dan sebagian cerita ini juga dialami langsung oleh Teh Lilis, karena pada saat kejadian awal dari kisah ini, Teh Lilis ini belum lahir ke dunia. Namun di pertengahan kisah ini, di bagian-bagian kejadian yang menakutkan dan mengerikan yang berhubungan dengan santet dalam kisah ini, itu disaksikan langsung oleh Teh Lilis karena beliau sudah beranjak dewasa. Tujuan Teh Lilis membagikan kisah ini hanya ingin mengenang sebuah nama, sebuah karakter atau tokoh dalam kisah ini yang memiliki
kebaikan dalam kehidupan Teh Lilis. Beliau menuliskan dengan tegas dalam sebuah kalimat untuk saya sampaikan. Mungkin kalau tak ada orang baik ini di dunia ini bertemu dengan keluarga kami, entah apa jadinya aku sekarang. Terima kasih. Terima kasih Wak Ning. Telah kau berikan aku pendidikan, telah kau berikan aku kehidupan, walaupun di kehidupan pribadimu penuh dengan kepedihan, diselimuti dalam kegelapan. Terima kasih Wak Ning. Itu ditegaskan oleh Teh Lilis dalam kalimat yang barusan saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada Wak Ning yang sudah dianggap oleh Teh Lilis sebagai ibu kandungnya sendiri. Dan siapa? Wak Ning ini siapa, sahabat-sahabat? Orang baik, orang yang telah menjadikan Teh Lilis seperti sekarang, seorang pengusaha yang cukup bermateri. Yang mana Teh Lilis mengatakan, kalau tidak ada Wak Ning, tidak ada apa-apanya mungkin aku di dunia ini. Dan kebaikan dari Wak Ning itulah yang akan dikenang oleh Teh Lilis sampai mati dan ingin dibagikan dalam kisah ini. Setiap kehidupan punya sisi gelap, namun tak semua sisi gelap itu akan masuk ke dalam kegelapan yang lebih jauh dalam lagi. Setiap kegelapan pasti ada sisi terang dalam kehidupan ini. Itulah gambaran dalam cerita yang akan saya bagikan. Diceritakan, Teh Lilis ini terlahir dari keluarga petani. Ibu bapaknya hidup dalam kesederhanaan, yang mana sebelum Teh Lilis lahir ke dunia ini, ibu bapak Teh Lilis ini bekerja kepada seorang saudagar atau orang kaya lah di kampung tersebut yang memiliki lahan perkebunan luas yang bernama Wak Ning. Nah, diceritakan pada saat itu, ibu dari Teh Lilis ini dipekerjakan oleh Wak Ning ini bahkan sebelum menikah dengan ayah dari Teh Lilis. Dan setelah menikah pun, ibu dan bapak Teh Lilis mereka masih bekerja dengan keluarga Wak Ning, yang mana posisi pekerjaan ibu dari Teh Lilis ini menjadi asisten rumah tangga dari Wak Ning ini tadi. Jadi bukan sembarang asisten rumah tangga ya, tapi jadi orang kepercayaan lah oleh Wak Ning. Karena rumah besar yang ditempati Wak Ning dan suami ini punya beberapa kamar, walaupun pada saat itu Wak Ning ini belum dikaruniai anak. Mereka masih sering menyambut tamu rekanan bisnis, keluarga-keluarga dari luar kota ya. Itu sering datang dan disambut lah. Ya, segala sesuatunya disediakan oleh Wak Ning, dan itu urusan si ibu dari si Teh Lilis ini tadi. Sedangkan bapak dari Teh Lilis ketika baru-baru menikah ikut kerja juga dengan keluarga Wak Ning, itu dipekerjakan sebagai mandor lah jatuhnya ya, mandor di perkebunan yang dikelola oleh suami Wak Ning. Suami Wak Ning ini bukan orang kaleng-kaleng, sahabat-sahabat, orang kaya di kampung tersebut. Banyak sekali lahan pertanian yang dimiliki oleh suami dari Wak Ning. Namun di usia pernikahan mereka yang sudah cukup lama, mereka ini belum juga dikaruniai anak. Sampai di mana? Di satu ketika, pada saat kejadian itu, Wak Ning ini belum memiliki anak. Wak Ning juga bukan berasal dari wilayah Jawa Barat. Wak Ning ini berasal dari kawasan Jawa Tengah. Jadi pendatang lah di wilayah Jawa Barat. Menurut pengakuan dari ibu Teh Lilis selama bekerja dengan Wak Ning tidak pernah menceritakan kalau ada keluarga kandung, keluarga dekatnya yang berdomisili di wilayah Jawa Barat. Makanya tadi saya bilang, banyak kamar di rumah Wak Ning ini tadi itu disediakan untuk menyambut keluarga Wak Ning yang datang dari luar kota untuk liburan. Ya, kangen sama Wak Ning tidak bisa ke sana, itu diundang, dibiayain semuanya sama Wak Ning. Datanglah, kumpullah mereka. Itu segala sesuatunya diketahui oleh ibu Teh Lilis, karena ibu Teh Lilis ini yang melayani mereka semua. Nah, pada masa itu Teh Lilis belum lahir ke dunia ini karena pernikahan ibu dan ayahnya kan baru. Di saat itu juga, sahabat-sahabat, dengan usaha yang dijalankan suami Wak Ning dalam perkebunan atau pertanian tadi tengah di titik tertinggi
atau sedang gacor-gacornya lah kalau bahasa sekarang ya. Apa yang ditanam itu menjadi, hasil panennya pun melimpah ruah. Beliau ini kenal dengan seorang atau rekanan bisnis lah yang mengajaknya untuk berinvestasi di bidang di luar dari perkebunan, yang mana itu tidak diketahui atau tidak memiliki pengalaman lah suami Wak Ning tadi dalam bidang baru ini. Beliau percaya saja dengan temannya ini dan seluruh aset perkebunan dari suami Wak Ning ini digadaikan untuk mendapatkan uang untuk dijadikan modal untuk menjadi usaha baru yang akan dikelola oleh rekanan bisnis suami Wak Ning yang namanya kita sebut saja Ujang. Ujang ini orang nomor 2 terkaya di kampung tersebut. Secara tidak langsung tak nampak ada perselisihan di antara suami Wak Ning dengan si Ujang ini. Mereka bersahabat, berbisnis, itu kelihatannya ya baik-baik saja. Tidak ada unsur seperti dendam, sakit hati. Jadi Wak Ning pun tidak terlalu menaruh kecurigaan ketika ada satu hal terjadi di keluarga mereka yang ya kejadian ini bahkan sempat membuat satu kampung itu heboh. Karena juragan yang mereka kasih, suami tercinta dari Wak Ning, ini layaknya seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Usaha baru yang akan dijalankan oleh suami Wak Ning itu bukan usaha yang menguntungkan, malah bikin bangkrut. Uang yang dikelola oleh Ujang ini tidak tahu diapain sama Ujang. Dan naasnya lagi, di saat suami Wak Ning tidak mempermasalahkan kerugian-kerugian atas apa yang telah dilakukan oleh Ujang, suami Wak Ning di sini tetap tersenyum dan mencoba untuk mengcover semuanya. Karena basic dari suami Wak Ning ini memang betul-betul pengusaha, tapi di bidang pertanian dengan hutang yang banyak sekali. Karena aset-aset ya, surat-surat kebun, bahkan surat-surat rumah itu digadaikan semua oleh suami Wak Ning untuk modal usaha dengan si Ujang. Usahanya tidak jalan ya otomatis tagihan-tagihan utang itu numpuk dan harus dibayar. Dengan hasil keseluruhan panen dari lahan-lahan perkebunan yang dimiliki suami Wak Ning ini tidak membackup untuk nyicil hutang sebenarnya sahabat-sahabat, kalau tidak ditunjang dengan usaha lain atau upaya lain dari suami Wak Ning. Dan di sini suami Wak Ning tidak terlalu memusingkan hal itu. Wak Ning yang sempat marah, carilah si Ujang itu. Kok didiemin aja? Gimana hutang-hutang kita kayak gini? Jawaban suami Wak Ning kayak gini ngomongnya. Ya udahlah, rezeki kita ndak di situ. Aku upayakan semuanya akan selesai. Dan apa yang diucapkan suami Wak Ning itu bukan cuma sekedar ucapan lisan saja, sahabat-sahabat. Beliau memang berupaya mati-matian. Dan ketika di titik usaha yang hancur ini, perkebunan-perkebunan yang digadaikan, orang-orang tempat gadai ini sudah nagih semua untuk dibayar dengan bunga yang besar. Titik untuk mengembalikan hutang-hutang itu, untuk menebus perkebunan-perkebunan itu tinggal sedikit lagi loh sahabat-sahabat. Ya istilahnya sudah di depan mata, semuanya berbalik seperti biasa. Suami dari Wak Ning mengalami kejadian yang sangat mengerikan sekali di malam itu. Tiba-tiba saja bagian genteng rumah Wak Ning pas, genteng kamar tempat tidur Wak Ning seketika pecah. Seperti ada yang melempar sesuatu, tapi benda yang dilempar itu tidak kelihatan. Terdengar suara benturan keras, gentengnya pecah dan seketika suami dari Wak Ning menghembuskan nafas terakhir, meninggal pada saat itu juga. Dan dipercaya penyebab kematian dari suami Wak Ning itu adalah kiriman santet. Yang mana pada saat kejadian itu Wak Ning dan seluruh warga desa di sini memiliki pertanyaan besar. Siapa kira-kira yang tega menyakiti juragan? Siapa yang tega kira-kira menyakiti orang baik ini? Tidak terfikir kalau pelakunya adalah si A.
tidak terfikir. Kalau yang tega menghabisi nyawa suami Wak Ning adalah si B, tidak terpikir sama sekali, tidak tertuduh kepada satu orang. Jadi masih menjadi tanda tanya besar di saat setelah semua terjadi. Wak Ning pun di sini ditimpa musibah yang begitu besar. Kehilangan suami itu sudah sangat menyakitkan sekali. Ditambah lagi suami ini meninggalkan hutang yang banyak sekali, bahkan rumah yang ditempati Wak Ning itu menjadi incaran oleh orang-orang yang ya dihutangin lah sama almarhum tadi untuk segera diambil alih karena rumahnya bagus, rumahnya besar. Sedangkan aset-aset lain itu sudah digadaikan dan semuanya sudah dirampas. Wak Ning yang malu. Wak Ning yang tidak tahu harus mengadu ke siapa. Dan Wak Ning cuma dapat mempertahankan rumah itu saja dengan menjual seluruh perhiasan yang dimiliki Wak Ning. Dapatlah Wak Ning nebus rumah itu, dan rumah itu tidak jadi disita oleh orang-orang yang mengincarnya. Namun Wak Ning harus menutup segala usaha yang telah ditinggalkan suaminya. Wak Ning di sini harus merelakan puluhan petak ladang, puluhan petak lahan pertanian diikhlaskan Wak Ning untuk diambil sebagai jaminan hutang. Dan masyarakat yang ada di sana pun turut prihatin, turut sedih karena mereka pun kehilangan pekerjaan. Wak Ning yang malu, Wak Ning yang tak dapat bertahan lama lagi di tempat itu karena dirundung kesedihan, tanpa ada pamit, tanpa ada sebab dan alasan yang tepat. Wak Ning menghilang, meninggalkan rumah itu tanpa ada yang mengetahui kemana kepergian Wak Ning. Dan menurut pengakuan ibu dari Teh Lilis yang pada masa itu kan menjadi asisten dari Wak Ning, Wak Ning tidak meninggalkan pesan, bahkan gaji dari ibunya Teh Lilis sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut di bulan itu tidak dapat dibayarkan oleh Wak Ning karena Wak Ning begitu saja pergi. Dan dalam hati ibu dari Teh Lilis mengatakan seperti ini, ya sudahlah, ikhlaskan saja. Toh selama ini Wak Ning dan almarhum Juragan sudah banyak membantu keluarga kita. Mudah-mudahan saja Wak Ning pergi akan kembali dan kepergiannya selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan jalannya untuk kembali ke sini. Keluarga atau warga yang ada di wilayah tersebut, di sekitaran tempat tinggal Wak Ning, mengharapkan Wak Ning kembali dan mereka dapat membalas budi. Maksudnya gini, berharap Wak Ning itu dapat bertahan di sana walaupun mereka tidak dipekerjakan sebagai karyawan lagi. Mereka ingin membalas budi, ingin mensupport Wak Ning agar dapat bertahan dan ya bertahanlah di sana. Jangan sampai ninggalin tempat itu. Sama-sama gimana kita berpikir buka usaha lagi, buka ladang lagi, cari modal lagi. Mereka di sana mau mensupport karena rasa terima kasih yang besar sekali, banyak sekali. Orang-orang sudah dibantu oleh almarhum suami Wak Ning, dan Wak Ning pun bukan orang yang perhitungan, baik sebaik-baiknya. Setelah kepergian dari Wak Ning, sepilah kampung itu. Ladang-ladang tempat mereka bekerja sudah dikuasai oleh juragan-juragan baru yang tidak memperkerjakan mereka, membawa pekerja-pekerja dari wilayah lain. Kurang lebih sekitar 5 tahun kepergian Wak Ning dan 2 tahun kepergian Wak Ning. Di masa itu barulah sahabat misteri yang bagian kisah ini terlahir ke dunia ini, sahabat-sahabat. Teh Lilis lahir, dan di usia Teh Lilis masuk di usia 3 tahun, sebuah kabar gembira didapat oleh warga sekitar. Semuanya berteriak senang, semuanya menyeru nama Wak Ning, semuanya menyeru mengatakan Wak Ning kembali. Hei, tahu ndak? Wak Ning sudah pulang, Wak Ning sudah kembali ke rumah, yuk bantu-bantu Wak Ning bersihin rumah. Mendengar itu, ibu Teh Lilis dan bapak Teh Lilis tidak percaya. Masa iya bu, Wak Ning udah pulang? Yuk kita lihat yuk. Digendonglah Lilis kecil, dibawalah ke rumah Wak Ning. Dan ketika Wak Ning melihat ibu dan bapak Teh Lilis, ketika ibu bapak Teh Lilis melihat Wak Ning, mereka semua kayak bertemu keluarga yang udah lama tidak ketemu kayak gitu. Pelukan dari Wak Ning
Ini menggambarkan pelukan yang penuh kerinduan dan kabar baiknya di sini. Wak Ning pulang untuk menyelesaikan segala sesuatu yang sudah patut diselesaikan Wak Ning. Apa itu? Urusan utang piutang dari almarhumnya. Lahan perkebunan yang sudah dikuasai oleh saudagar-saudagar baru, semuanya ditebus oleh Wak Ning. Ditebus dengan harga 2 kali lipat. Wak Ning pulang dengan uang yang banyak sekali. Wak Ning meminta bapak dari Teh Lilis untuk mengurus segala sesuatu penebusan. Kalau perlu ada yang butuh duit, aku bantu sekarang. Kalau mau jual tanahnya dengan harga mahal, aku beli. Aku tidak matok harga murah. Berapa dia mau jual, nggak usah pakai tawar, bayar. Aku mau kembali bertani, mau memulai lagi kehidupan baru di sini. Dan permintaan khusus dari Wak Ning kepada ibu dari Teh Lilis, tolong carikan teman-teman kamu yang dulu bekerja di sini yang belum sempat upahnya 5 tahun yang lalu ku bayar, bawa ke sini. Kamu juga, kalau kamu masih belum ada pekerjaan, aku minta tolong sama kamu, kata Wak Ning. Aku minta tolong, bekerjalah di sini, jadilah kembali asistenku. Pada saat itulah ibu bapak dari Teh Lilis mendapat kembali pekerjaan yang boleh dikatakan dapat membawa kehidupan mereka ke tahap menengah ke atas lah ya, mengangkat perekonomian mereka dan mengobati rasa rindu kepada saudagar yang baik hati. Walaupun suaminya sudah meninggal, Wak Ning namanya tetap selalu akan dikenal. Bukan dikenal atas kebaikan sang suami saja, karena ya pribadi Wak Ning ini betul-betul memang baik sekali. Dan yang menjadi pertanyaan warga setempat, dari mana Wak Ning mendapatkan uang sebanyak itu? Dan kemana Wak Ning pergi dalam waktu 5 tahun belakangan ini? Dari mana asal kekayaan Wak Ning? Itu menjadi pertanyaan warga-warga desa, tapi bukan menjadi pertanyaan untuk ibu dan bapak Teh Lilis. Nggak pedulilah beliau pergi kemana, yang penting beliau kembali. Nggak pedulilah beliau dapat duit dari mana, yang penting beliau senantiasa menerima kita semua kembali untuk dipekerjakan. Dengan kembalinya Wak Ning ke desa tersebut, dengan kembalinya aset-aset yang dulu menjadi hutang piutang yang sudah dikuasai oleh saudagar-saudagar lain, sudah kembali, sudah ditebus kembali oleh Wak Ning. Jalan lagi lah perkebunan yang dulu pernah dijalankan oleh Wak Ning dan suami. Namun sekarang Wak Ning statusnya sudah berbeda, sahabat-sahabat. Wak Ning masa itu ketika kembali ke desa itu usianya kurang lebih sekitar 40 tahunan. Statusnya menjadi janda kaya. Janda kaya tanpa memiliki anak. Dengan status itu, banyaklah laki-laki hidung belang, laki-laki buaya darat yang ada di kampung dan di sekitaran kampung tersebut bergaya besar, lirik sana lirik sini untuk mendapatkan hati Wak Ning. Namun, sepertinya setelah kepergian sang suami tercinta, hati Wak Ning sudah tertutup untuk menerima pasangan lagi. Wak Ning lebih nyaman hidup dengan status janda kembang, janda kaya. Wak Ning lebih nyaman hidup dengan banyak orang di rumah yang dipekerjakannya daripada hidup dengan pasangan suami baru. Dengan kekayaan Wak Ning yang semakin hari semakin memuncak, lahan pertanian yang dimiliki Wak Ning semakin lama semakin melebar. Barang siapa yang mau menjual, ku beli tanpa menawar. Itulah ya status kekayaan Wak Ning yang tak dapat digambarkan dengan seberapa banyak uang yang dimiliki Wak Ning dan usaha apa Wak Ning ini menjadi orang kaya dalam titik balik kehidupannya yang sebelumnya melarat, hidup susah, dikejar hutang sampai lari meninggalkan kampung selama 5 tahun. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, di saat Wak Ning pulang, usia sahabat kita yang membagikan kisah ini yang bernama Teh Lilis itu baru berusia di usia 3 tahun. Ibu dari Teh Lilis bekerja kembali sebagai asisten pribadi yang mengurus rumah tangga dari Wak Ning, dan di bawah ibu Teh Lilis ini banyak asisten rumah tangga lain yang dipekerjakan untuk beres-beres rumah, untuk masak, untuk nyuci dan lain-lain.
Namun di sini kecurigaan dari orang-orang yang bekerja di sana atas kekayaan yang dimiliki Wak Ning ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan kalau Wak Ning ini mungkin tidak mau menerima lamaran-lamaran atau ya pinangan dari lelaki-lelaki yang naksir dengan Wak Ning dengan status janda kayanya ini, ditolak semua sama Wak Ning lantaran Wak Ning ini punya suami di luar yang orang kaya yang menjadi investor untuk Wak Ning mengelola kembali lahan pertanian yang dulu pernah dimiliki suaminya. Makanya Wak Ning tidak mau menikah lagi. Suaminya udah ada tapi tidak dibawa balik ke desa ini. Suaminya orang kaya. Itu pandangan pertama dari masyarakat yang ada di sana. Pandangan kedua atau sudut pandang lain dari pandangan yang pertama, ada yang mengatakan kalau Wak Ning ini mungkin dia ini dapat rezeki nomplok ketika pulang ke Jawa, jual harta warisan di sana, diplek, dibayarin hutang ke sini karena Wak Ning lebih nyaman untuk tinggal di sini sama kita. Sudut pandang kedua, dan ada sudut pandang ketiga yang mengatakan kalau Wak Ning mungkin 5 tahun kerja di luar negeri dan hasilnya inilah dia bisa mengembalikan aset-aset yang sudah dijual, sudah digadaikan oleh sang suami. Tapi tidak ada yang berpikir kalau Wak Ning melakukan sesuatu yang nyala. Karena di kampung itu, sepulangnya Wak Ning ke kampung itu, tidak ada kejadian yang aneh. Pekerja-pekerja yang bekerja dengan Wak Ning, ini tidak ada yang mengalami sakit atau yang ditumbalkan kalau betul Wak Ning ini menggunakan pesugihan. Tidak ada. Cuma satu orang yang memiliki kecurigaan lain atas apa yang dilakukan Wak Ning. Siapa itu? Ialah ibu dari Teh Lilis. Karena ibu dari Teh Lilis ini adalah asisten pribadi yang mengurus segala sesuatu di rumah tersebut. Beliau tidak memiliki kecurigaan tanpa alasan. Tidak. Kecurigaannya itu ada alasan, yaitu ketika disuruh belanja sama Wak Ning. Jadi setiap hari kan belanja, tapi di satu bulan, di hari-hari tertentu, ya harinya tidak tentu nih ya, harinya tidak tentu, entah hari apa di bulan ini, hari apa di bulan depan, namun di sebulan sekali belanjaan yang disuruh Wak Ning dibeli di pasar ya kepada ibunya Teh Lilis ini ada kesamaan terus. Dan barang-barang yang dibeli atau belanjaan yang dibeli kalau dirangkai, kalau dikait-kaitkan, ini sepertinya Wak Ning ini mau bikin sajen. Sajen apa ya? Sebulan sekali loh, udah disadarin nih sama ibu Teh Lilis. Tapi ketika ibu Teh Lilis mencari, ada ndak ya di rumah ini Wak Ning ini bikin sajen dari barang-barang yang dipesannya ini, ada ndak di rumah ini sajenan? Tapi ndak ada yang dilihat oleh ibunya Teh Lilis. Kalau di rumah itu mungkin di satu kamar ditaruh sajen atau dalam kamarnya Wak Ning, itu ndak ada. Karena ibu Teh Lilis memiliki akses sepenuhnya di rumah tersebut. Keluar masuk kamar Wak Ning ketika Wak Ning ndak ada, ndak apa-apa. Karena tugas dia untuk bersihin kamar Wak Ning. Kamar-kamar lain dibuka sama ibunya Teh Lilis itu ndak masalah. Tapi ndak ada. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, bahkan tidak pernah melihat kalau Wak Ning ini tengah membuat sajen atau ada sajenan di rumah tersebut. Jadi, untuk apa belanjaan tersebut? Itulah yang menjadi sebuah misteri dan menjadi acuan kalau Wak Ning ini menyembunyikan sesuatu. Hingga dimana pada suatu ketika, masalah dulu yang pernah ada kembali muncul di masa ketika Wak Ning menjalankan pertanian almarhum suaminya tersebut. Yang mana sahabat-sahabat ingat nggak Ujang, sahabat atau rekanan bisnis dari suami Wak Ning yang membuat kehancuran di keluarga Wak Ning ini kembali muncul dengan status di kampung itu. Dengan kemunculan Wak Ning menjadi saudagar, menjadi orang kaya lagi di kampung itu, status Ujang di sini tergeser menjadi orang kaya nomor 2 di kampung tersebut. Yang mana sepeninggalan Wak Ning 5 tahun, Ujang yang punya gara-gara sampai suaminya bangkrut dan meninggal dunia disantet orang, tapi tidak tahu siapa yang nyantet. Kecurigaan pun tidak tertuju kepada si Ujang. Ini membuat Ujang setelah kematian suami Wak Ning menempati posisi orang kaya nomor 1 di kampung tersebut dengan memiliki lahan pertanian yang sangat luas sekali. Pertanian yang dikelola Ujang mulai dari perkebunan teh, kol, wortel, banyak, sayur-sayuran banyak, dan semua itu dikelola. Tanah yang subur dengan hasil yang melimpah. Tapi dengan munculnya Wak Ning, dikelola lagi sama Wak Ning. Karena banyak kebun Wak Ning ini, kalah kebun si Ujang, Ujang turun menjadi
posisi 2 dalam urutan orang terkaya di kampung tersebut, dan Ujang kembali berulah untuk menghancurkan Wak Ning dan mendapatkan posisi orang kaya nomor 1 di kampung tersebut. Apa yang dilakukan Ujang? Trik dari si Ujang ini mempengaruhi tengkulak-tengkulak atau orang-orang yang biasa membeli hasil panen dari setiap perkebunan warga yang ada di kampung tersebut. Itu semua dikontrol oleh Ujang dan membuat atau berdampak, kalau dalam hitungan bisnis, rugilah si Wak Ning ini. Karena hasil panen Wak Ning saya gambarkan seperti ini aja lah biar gampang. Hasil panen dari perkebunan Wak Ning seminggu sekali ini bisa mencapai 100 kilo dalam bentuk sayur-sayuran dengan harga jual standar dari harga yang diberikan tengkulak. Di sini Ujang mencoba untuk mensabotase. Ujang memberikan harga kepada tengkulak jauh lebih murah dari harga yang diberikan Wak Ning. Semisalnya per kilo Wak Ning jual 10.000, Ujang berani dia jual 7.000. Nah, si tengkulak ini karena dia ingin mendapatkan untung besar, ya jelaslah lari untuk membeli hasil panen dari perkebunan Ujang, tapi tidak mengabaikan hasil pertanian dari kebun Wak Ning, tetap dibeli. Si tengkulak ini kapasitas penjualannya cuman seminggu itu atau per hari lah kita katakan 10 kilo. Semisalnya nih gambarannya. Jadi karena tidak enak dengan Wak Ning, karena sudah langganan, sudah kenal juga sejak lama, ya udahlah Wak Ning, aku tidak bisa nih beli 10 kilo semuanya dari perkebunan kamu. Aku cuma bisa beli 3 kilo karena jualnya agak susah sekarang. Ya sudah, Wak Ning bilang, ambillah 3 kilo, tidak apa-apa lah, 7 kilo lagi aku usahakan jual ke tempat lain. Dan ternyata si tengkulak ini 7 kilonya itu bakal beli di tempat si Ujang karena harganya jauh lebih murah. Nah, lambat laun permainan tengkulak ini ketahuan, dilihat warga. Wak Ning tidak rugi karena tidak terjual. Ya sudah, daripada busuk mubazir, ambil untuk kalian, untuk dimasak, untuk dimakan, upah kalian tetap kubayar. Nah, dengan apa yang dilakukan Wak Ning seperti itu, kalau secara sistem bisnis, Wak Ning ini selalu rugi, selalu tekor. 7 kilo dibuang sia-sia, 7 kilo tidak mendapatkan uang, otomatis di sini bakalan rugi, bakalan bangkrut. Tapi nyatanya tidak loh sahabat-sahabat. Malah Wak Ning ini terlihat santai-santai, duitnya tidak habis-habis, kekayaannya tidak menipis. Malah di sini membuat si Ujang ini pusing. Kok malah kayak gitu? Dan ketahuanlah. Permainan ini adalah permainan Ujang yang membatasi tengkulak membeli di perkebunan Wak Ning. Mengetahui itu, Wak Ning tidak marah. Malah Wak Ning mengatakan kepada si tengkulak, ya sudah, kepala tanggung, kamu cuma beli 3 kilo di sini, lebih baik kamu beli di kebun Ujang, semuanya kamu beli dengan harga murah. Biarlah hasil taniku ini ku berikan secara cuma-cuma kepada orang yang bekerja di pertanianku. Terserah mereka mau untuk apa, mau dimakan, kalau habis silahkan dimakan, kalau enggak pasti akan beredar ke pasaran. Si tengkulak ini enggak ngeh dia. Wak Ning ini mengancam. Ya sudah Wak Ning, kalau kayak gitu saya belanja di tempat si Ujang. Belanjalah si tengkulak ini dengan gaya sombongnya, beli harga murah di tempat si Ujang. Barang dari tempat si Ujang dibawa ke pasar. Ketika di pasar, sayur-sayuran di sini harganya anjlok, murah semua. Karena Wak Ning berkata kepada pekerja-pekerjanya, sayuran kita sekarang tidak dibeli lagi sama tengkulak. Jadi untuk menutupi upah mingguan kalian, nih aku kasih semuanya hasil tani, hasil panen minggu ini kepada kalian. Bagi-bagilah kalian secara rata, bagi-bagilah kalian secara adil. Aku cuma minta secukupnya untuk masak di rumah. Terserah, mau kalian makan, kalian jual, silahkan kalian jual, dapat juga kalian duit. Mendengar itu, petani-petani ini dikasih secara cuma-cuma, ya jelas berani jual dengan harga murah karena mereka tidak pakai modal. Nah, tengkulak datang ke pasar, bingung dia, kol kok harganya 500 perak, kentang kok harga sekilo cuma 2.000,
Kalian dapat dari mana? Kami dapat dari Wak Ning. Wak Ning memberikan kami secara cuma-cuma dan kami jual dengan harga murah. Yang penting dapat duit. Toh kami tidak pakai modal. Nah, disitulah si Tengkulak ini hancur bisnisnya. Ujang pun di sini kalang kabut. Kalau Ujang mau melakukan hal sama dengan Wak Ning, positif Ujang pasti akan bangkrut, bakal miskin. Karena Wak Ning tidak mikirin mau untung mau rugi, karena Wak Ning memiliki pertahanan ekonomi yang baik dari hasil ritual pesugihan. Dan kejadian ini sahabat terjadi selama bertahun-tahun. Perang dingin Ujang dengan Wak Ning ini terus terjadi, dan Wak Ning pun di sini statusnya masih mempertahankan status jandanya. Beliau sama sekali tidak pernah berpikir untuk menikah, dan di satu ketika pernah ibu dari Teh Lilis, karena sudah dekat sekali ya dengan Wak Ning, lancang menanyakan perihal Wak Ning. Maaf ya kalau saya agak lancang. Saya mau nanya, apakah Wak Ning tidak kesepian dengan kesendirian? Apakah Wak Ning tidak kepikiran menikah lagi dan memiliki anak sebagai penerus di masa yang akan datang? Apa jawaban Wak Ning? Jawaban yang bikin semua orang mungkin kalau mendengarnya melongo. Jawaban beliau seperti ini. Terlalu munafik aku kalau untuk memikirkan itu. Dengan apa yang kupunya saja sekarang ini sudah cukup untuk menggantikan posisi-posisi yang kau katakan tadi. Rasa sepiku sudah terhibur dengan adanya kalian di sini. Rasa kesendirianku sudah kututupi dengan apa yang kumiliki. Kekhawatiran di masa tuaku sudah ada harta yang menunggu. Apalagi mau bikin pusing, mau bikin ribet, ndak tentu, ndak dapat dipastikan siapa yang akan mendampingiku akan setia seperti suamiku yang dulu, mendiang almarhum saudagarmu dulu. Jawaban Wak Ning ini bikin semua orang melongo. Uang di atas segalanya. Nah, dari situ sikap Wak Ning memang sedikit agak berubah. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi seorang wanita yang posesif dalam masalah keuangan. Bukan pelit, tapi seakan-akan hartanya itu memang diperhitungkan, dan hartanya itu tidak habis-habis loh sahabat-sahabat. Banyak di sini yang berpikir kalau Wak Ning ini melakukan ritual pesugihan tapi tidak ada bukti. Banyak juga yang mengatakan kalau Wak Ning ini menjadi simpanan tapi tidak pernah terlihat Wak Ning keluar untuk pergi keluar kota beberapa hari atau menghilang. Tidak, adalah terus di kampung itu. Jadi pertanyaan warga di sini banyaklah, menimbulkan sedikit konflik di antara sesama pembisnis lantaran Wak Ning tidak pernah menjual hasil dari perkebunannya, lebih diberikan secara cuma-cuma untuk menghajar atau menghancurkan pesaing-pesaing bisnisnya. Dan di usia Wak Ning menginjak hampir mendekati 60 tahun, Wak Ning secara tiba-tiba saja kesehatannya ini menurun drastis. Tubuhnya yang semok demplon, tubuhnya yang sehat, bugar, tiba-tiba saja menurun tanpa ada sebab. Dan tepat di usia Wak Ning menginjak usia 60 tahun, ibu dari Teh Lilis masih bekerja dengan Wak Ning. Dan perlu diingat sahabat-sahabat, Teh Lilis di saat usia Wak Ning masuk di usia 60 tahun, Wak Ning yang mulai sakit-sakitan, Teh Lilis ini bukan lagi bocah yang berusia 3 tahun. Usia Teh Lilis sudah masuk di usia yang ke-23 tahun. Beliau turut serta bekerja membantu, turut serta bekerja merawat Wak Ning yang sudah dianggap oleh Teh Lilis sebagai ibunya sendiri. Karena apa? Dari usia 3 tahun
segala sesuatu kebutuhan dari Teh Lilis dipenuhi oleh Wak Ning. Dari sekolah SD, dari masuk SMP, dari tamat SMA, sampai masuk ke jenjang kuliah, semuanya dibiayai oleh Wak Ning tanpa terkecuali. Kebutuhan sehari-hari, apa yang dimiliki anak-anak di luar sana, Teh Lilis dibelikan oleh Wak Ning. Jadi orang-orang beranggapan sudah anak dari Wak Ning adalah Teh Lilis. Dan di usianya yang masuk ke 60 tahun, yang tadinya pendirian Wak Ning untuk apa? Punya suami, untuk apa? Punya anak. Aku tidak risau di masa tuaku, karena aku punya harta, uang di atas segalanya. Itu luntur, itu hancur karena kemunculan sosok Teh Lilis. Di situ baru dia merasa, oh ini gunanya aku punya anak. Di saat aku tidak bisa ngapain, anakku yang akan membantuku. Di saat aku membutuhkan sesuatu, anakku yang ngerti, tidak perlu aku omongin, sudah disiapin semua. Dan disitulah terucap, terlontar sebuah ikatan antara Teh Lilis dengan Wak Ning. Di saat beliau sakit, sakitnya ini tidak tahu sakit apa. Ketika Teh Lilis nyuapin Wak Ning makan nasi, Wak Ning muntah. Tapi muntahnya bukan nasi, melainkan paku. Ketika Wak Ning dikasih air minum, Wak Ning muntah. Yang keluar bukan air putih, melainkan darah segar. Pada saat itu, Wak Ning seakan-akan sadar dia akan hidupnya ini udah tidak lama lagi loh, sahabat-sahabat. Wak Ning seakan-akan sadar dia bahwa aku mati. Ketika aku mati, apakah uangku bisa mendoakan aku? Apakah ketika aku mati, aku diselamatkan oleh uangku? Dan terfikirlah, Wak Ning ini butuhnya seorang anak, bukan cuma sekedar di dunia ini saja, tapi setelah mati nanti siapa yang mendoakanku? Terucaplah di sini di hadapan kedua orang tua Teh Lilis. Wak Ning meminta izin, izinkan aku mengangkat anak ini sebagai anak kandungku. Jangan kau katakan aku sebagai ibu angkatmu, anggap aku seperti ibu kandungmu. Dan Teh Lilis mendengar itu tidak mau dia menolak, karena dia sadar, ya, sebelum Wak Ning mengatakan anggap aku sebagai ibu kandungku, Teh Lilis sudah terlebih dahulu mengatakan kepada ibu bapaknya, Pak Bu, sama aja ya, Wak Ning itu kayak ibu kandungku. Yo sama, kata ibu bapaknya, anggap sajalah kau rawatlah Wak Ning itu seperti merawat ibumu. Jadi mendengar itu Wak Ning ini kayak, iya, merasa senang sekali, merasa uang itu sudah tidak ada harganya lagi loh, sahabat-sahabat, dibandingkan kehadiran sosok anak. Uang setumpuk yang dimiliki Wak Ning memang dapat memenuhi kebutuhan Wak Ning, tapi nunggu diperintahkan dulu. Tolong belikan aku obat. Tapi kalau punya anak, nggak perlu punya duit setumpuk. Nggak tahu kita anak ini dapat duit dari mana. Ngelihat kita batuk, ibuku batuk, nggak perlu diminta belikan obat. Belum selesai batuk kita, yang jelas air putih udah datang duluan, baru nyusul obat. Tidak perlu diperintah, semuanya akan diusahakan ada. Jadi terpikirlah pentingnya sosok anak, dan dimulailah di saat itu Lilis merawat Wak Ning. Sakitnya ini semakin lama semakin aneh. Wak Ning mengatakan, Lis, tolong carikan yatim piatu, yatim kah, piatu kah di kampung ini, bawa main ke sini. Ya mau bocah atau yang sudah dewasa atau yang apalah, yang penting belum menikah, bawa main ke sini, ramaikan rumah ini. Aku mau angkat mereka semua jadi anakku. Dan dari situlah Wak Ning ini banyak milik anak angkat. Wak Ning banyak memiliki ya cucu-cucu angkat lah jatuhnya. Dan Wak Ning pun di sini mulai kembali untuk ya mengenal siapa dirinya, dan sedikit mengarahkan tujuannya kepada hakikat makhluk yang hidup di dunia ini, bukan langsung memiliki nyawa, namun memiliki Tuhan yang menciptakannya. Yang mana sebelum itu bukan mau jelek-jelekin, bukan mau buruk-burukin. Wak Ning kaya, tapi Wak Ning jauh sekali dari agama. Singkat cerita,
Kesehatan Wak Ning semakin hari semakin menurun. Apa yang dimakan itu seakan-akan kayak kena sihir, berubah. Keluar nasi yang dimakan, keluar paku, air putih yang diminum, keluar muntah, jadi darah-darah segar. Wak Ning awalnya tidak percaya kalau dirinya terkena santet. Akhirnya mencoba untuk melakukan pengobatan alternatif karena untuk pengobatan secara medis, Wak Ning sudah lelah bolak-balik rumah sakit. Bahkan dokter-dokter yang ada di luar Jawa Barat didatangi langsung oleh Wak Ning ke sana untuk berobat, namun tidak ada hasil. Jadi orang-orang dekat Wak Ning ini kan tidak ada keluarga-keluarganya. Jadi Wak Ning yang ada di sana itu ya cuman sekarang memiliki banyak anak angkat dan keluarga-keluarga angkat. Jadi orang-orang itulah yang sangat peduli sekali dengan Wak Ning, terutama keluarga dari Teh Lilis. Keluarga dari Teh Lilis sadar kalau Wak Ning ini sakitnya tidak wajar. Mencoba untuk berdiskusi lah dengan Wak Ning dan mengatakan seperti ini. Wak, apakah Wak Ning tidak sadar kalau kesehatan Wak Ning ini mungkin berasal dari kiriman santet? Apakah tidak mau mencoba melakukan pengobatan alternatif? Oh, dukun ya? Panggillah dukun. Dipanggillah dukun. Banyak dukun yang mengatakan ya ini kena santet, tapi sulit untuk diangkat karena santet yang ada di dalam Wak Ning ini sudah lama sekali tertanam dan dukun yang ngirimin santet ini selalu mengontrol. Nah, dicari tahu siapa yang ngirim santet, tapi tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang dapat bisa melihat. Seakan-akan orang yang mengirim santet ini ditutup dengan limunan yang sangat kuat sekali. Dan di malam-malam tertentu Wak Ning ini hilang kesadaran, seakan-akan mengalami skratul maut dengan suara yang sangat mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Suara yang sangat mengerikan sekali yang membuat orang yang ada di sekitarnya merasa takut. Dan di malam itu juga banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di perkebunan Wak Ning. Semisalnya di malam itu, besok paginya ini bakal panen. Tentunya hasil panen ini tidak mau dijual lagi sama Wak Ning, tapi dikasih-kasih ke warga. Dan warga akan menjual murah di pasar-pasar. Dan hasil panen itu diambillah keuntungannya untuk menghidupi warga-warga atau keluarga-keluarga dari warga yang bekerja dengan si Wak Ning ini tadi. Tapi mula ketika Wak Ning sakit, banyak kejadian-kejadian aneh seperti gagal panen yang disebabkan binatang yang tidak tahu ini apakah babi, apakah hewan monyet, apakah apa. Yang jelas tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang siap panen, besok pagi mau dipanen, malamnya itu diporak-porandakan, hancur semua. Kalau dibilang manusia yang melakukan itu, tidak mungkin. Berapa ramai manusia yang memporak-porandakan lahan perkebunan hektaran. Ini pastilah gerombolan hewan, tapi kalau ditunggu, hewannya tidak muncul. Nah, ketika ditinggal sebentar, lahan pertanian itu kembali porak-poranda dan sakit Wak Ning pun semakin hari semakin parah. Makanya dari itu, keluarga dari Teh Lilis menyarankan untuk panggil aja lah Pak Ustadz. Cari kiai yang bisa mengobati Wak Ning. Wak Ning awalnya tidak terima, tidak mau dia karena dia tidak percaya. Ustadz itu kau panggil untuk pengajian, untuk jadi imam di masjid, bukan untuk ngobatin orang. Aku tidak percaya, dukun aja lah panggil. Tapi lambat laun dikasih sedikit masukan bahwa kalau penyakit Wak Ning ini pasti disebabkan oleh gangguan makhluk astral, jin, setan, atau iblis. Jadi Ustadz itu bukan datang untuk mengobati Wak Ning, tapi untuk mengusir sosok pengganggu yang ada di tubuh Wak Ning. Sedikit demi sedikit dikasih pengertian dan akhirnya Wak Ning pun bersedia. Dipanggillah Ustadz A, Ustadz yang cukup terkenal di wilayah Jawa Barat. Dan Pak Ustadz mengatakan kalau dari apa yang dilihat, Pak Ustadz ini bingung. Karena ada dua energi negatif yang menguasai tubuh Wak Ning. Energi negatif pertama itu adalah bawaan dari tubuh Wak Ning, dan energi negatif kedua itu adalah kiriman yang menyebabkan Wak Ning sakit. Disitulah Wak Ning ditanya langsung nih di depan Teh Lilis. Pak Ustadz mengatakan, Wak Ning, mengucap 2 kalimat syahadat. Diam aja Wak Ning. Dibimbing.
asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak mau jawab dia. Lilis yang bisikin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah pelan-pelan bibir Wak Ning ini ngikut membacakan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, kata Pak Ustadz. Ingat, tiada Tuhan selain Allah, dan nabimu Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Ingat, tiada tempat mengadu selain Allah. Ingat, kekuatan yang kau miliki di dalam tubuhmu, sosok jin, sosok pujaanmu, itu tak dapat menyembuhkan dan tak dapat mengusir sosok lain yang menjahati kamu, yang menyebabkan penyakitmu ini muncul. Kalau sosok itu maha pemberi, kau anggap seperti itu, pemberi segalanya yang kau inginkan. Coba kau minta sekarang dalam hatimu, kau katakan, aku minta, selamatkan aku dari penyakit ini, keluarkan santet yang ada di tubuhku. Kuat enggak sosok itu untuk mengeluarkannya? Wak Ning cuma menggelengkan kepala. Jadi kau sadar, tiada kuasa yang lebih besar dari kuasa Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kau mau sembuh, cuman satu nih, cuman satu obat yang paling mustajab, yang paling mujarab untuk kesembuhanmu. Insya Allah, atas izin Allah, bertobatlah kau. Lepaskan apa yang kau miliki sekarang, apa yang kau dapat sekarang, sumber kekayaan yang kau miliki sekarang. Lepaskan, insya Allah. Terlepas sosok itu dari kehidupanmu, terlepas pula lah santet yang ada dalam tubuhmu yang dikirimkan oleh seseorang untuk menghabisi nyawamu. Insya Allah, tobatlah nih. Nah, Wak Ning di sini menangis, mengatakan seperti ini. Aku takut ketika aku melepas ini semua, apa yang kumiliki sekarang itu akan sirna dengan sendirinya. Dan Pak Ustadz mengatakan, insya Allah jalanmu semakin hari semakin baik. Di masa sakitmu ini sudah banyak yatim piatu yang kau selamatkan. Insya Allah mereka-mereka inilah yang akan menjadi pengganti rezeki dari pesugihan yang kau lakukan. Insya Allah Ning, rezeki mereka tak akan putus, dan rezeki mereka lah yang akan kau nikmati nanti, karena mereka sudah kau selamatkan dari garis kemiskinan. Kau sudah ikhlas melakukan itu, walaupun hasil dari apa yang kau dapat dari jalan yang tak diridhoi Allah, namun niatmu, nawaitumu, niatanmu tulus hanya karena Allah. Walaupun kau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah begitu lama, tapi niatanmu tulus untuk menolong sesama, sama saja niatmu niatan kepada Allah. Nah, disitulah sahabat-sahabat titik balik kehidupan dari setiap umat manusia. Di saat kita di atas, kita takut kehilangan. Di saat kita di bawah, kita haus akan kekayaan. Yang mana kekayaan adalah ujian terbesar, nikmat adalah ujian terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kufur adalah jerat yang akan menghabisi kita. Sedikit banyak yang telah kita nikmati. Bangun pagi masih dapat membuka mata melihat cahaya matahari. Bangun pagi masih dapat bernapas, ucapkanlah Alhamdulillah. Bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan saja yang perlu kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat kehidupan patut kita syukuri. Jangan pernah kufur atas apa yang telah Allah berikan. Dan Wak Ning pun bertobat. Wak Ning pun menceritakan bahwa apa yang dimilikinya, apa yang didapatnya selama ini, didapat dari jalan penyembahan,
dari jalan ritual pesugihan. Dasar Wak Ning melakukan ritual pesugihan tak lain tak bukan hanya dendam, untuk memuaskan nafsu, untuk membalikkan semua yang telah hilang. Wak Ning mengatakan beliau mendapatkan pesugihan ini di Gunung Kemukus. Alasan Wak Ning tak menikah bukan sayang dengan harta. Alasan Wak Ning tak menikah itu adalah ikatan dari ritual seks yang ada di Gunung Kemukus. Tak perlu saya ceritakan apa-apa saja ritual yang dilakukan Wak Ning, apa-apa saja ritual yang dilakukan di pesugihan Gunung Kemukus. Sahabat-sahabat bisa mengecek video saya yang ini, sudah lengkap pengalaman saya hampir masuk ke dalam jurang pesugihan Gunung Kemukus. Dan akhirnya, bukan tebak-tebakan atau ramalan dari Pak Ustadz yang benar, bukan Pak Ustadz yang jago meramal atau bisa membaca masa depan, bukan, tapi itulah takdir atau jalan yang Allah tentukan ketika kita yakin apa yang dikatakan Pak Ustadz betul-betul terjadi. Kekayaan dari hasil pesugihan Gunung Kemukus yang seharusnya ketika si pelaku meninggalkan ritual tersebut itu akan hancur, akan hilang secara seketika, tapi ini tidak. Karena banyak yatim piatu yang dihidupi oleh Wak Ning, usahanya tetap bertahan, kekayaannya tak berkurang sedikit pun. Tapi ingat sahabat-sahabat, ini bukan sebagai contoh yang baik. Ingat apa yang dialami Wak Ning, muntah paku, muntah darah akibat santet. Siapa yang menyantet Wak Ning? Tuliskan di komentar. Sekiranya siapa yang patut namanya kita sebut. Siapa yang menyantet Wak Ning? Dan di akhir kisah, di usia Wak Ning 60, beliau sudah bertobat. Di usia itu pula sahabat kita yang bernama Lilis ini berusia 23 tahun. Dan Wak Ning meninggal di usia 72 tahun. Tepatnya 12 tahun setelah beliau bertobat. Dan Wak Ning meninggal di pangkuan anaknya, yaitu Lilis. Lis, jangan sebut aku ibu angkatmu. Aku adalah ibumu. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa apapun yang kita lakukan bukan penilaian manusia yang kita butuhkan, namun keikhlasan, niatan kita kepada siapa, untuk apa, untuk siapa kita lakukan ini. Semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah lah kita lakukan semua ini. Libatkan Allah dari setiap apa yang kita lakukan, insya Allah berkat yang akan kita dapat. Dengarkan kisah ini, jangan ambil contoh, jadikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita dapat dari yang buruk akan kita rasakan pula kepahitan. Insya Allah ke depan nanti saya akan kembali menceritakan tentang kisah pesugihan yang menarik. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman pesugihan, boleh langsung kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau hubungi WhatsApp admin. Mau datang ke studio Sebuah Kisah Misteri? Sok atuh, datang. Bagikan cerita secara langsung di segmen Sahabat Misteri. Kami akan kembali menjalankan podcast misteri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya, segenap tim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.